Tim gabungan Gegana Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang menyisir setiap sudut sekolah usai laporan ledakan bom rakitan di sebuah ruang kelas Madrasah Aliyah Negeri 3, Kota Padang. Petugas melakukan sterilisasi dan mengamankan sisa bahan peledak serta 2 bom rakitan di kamar mandi dan sebuah tas. Sementara seluruh siswa telah dievakuasi keluar gedung sekolah. Menurut siswa, ledakan disertai asap putih terjadi saat jam belajar dan membuat geger seisi sekolah. Namun, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Minta petunjuk dengan Angkatan Laut, rupanya itu bom. Seperti apa bentukannya, Pak? Persis seperti aki motor. Aki dibungkus atau Terbungkus dengan lakban. dengan lakban? Posisinya di bawah meja atau Di dalam meja, Pak. Meja, di atas meja. Di atas meja? Ya. Dari keterangan pihak sekolah, bom dirakit dan diledakkan oleh seorang siswa kelas 12 berinisial R. Pelaku diduga merupakan korban perundungan di sekolah tersebut dan kini telah diamankan polisi. Setelah dicek, diselidiki, ada siswa yang berinisial R karena rasa dendam, rasa tertekan, karena sering dibully oleh temannya, sehingga yang bersangkutan ingin meluapkan emosinya dengan melakukan hal tersebut. Polisi masih melakukan penyelidikan dan aktivitas sekolah dihentikan sementara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi menggeledah rumah seorang siswa yang merupakan pelaku teror bom di Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang. Pelaku diduga dendam karena kerap menjadi korban bullying teman-temannya. Tim Densus 88 Anti Teror dan Gegana Polda Sumbar melakukan penggeledahan di rumah pelaku R di Kecamatan Koto Tengah. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa bubuk mesiu, ketapel, serta baterai. Kepada petugas, pelaku mengaku membeli seluruh bahan baku bom rakitan berdaya ledak rendah ini secara online. Dari keterangan polisi, pelaku menyimpan dendam karena kerap dibully oleh teman-temannya. Polisi kini masih melakukan penyelidikan apakah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Sebelumnya, pelaku berinisial R langsung diamankan oleh tim Gegana Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang yang tiba ke TKP. Saat dilakukan penyisiran di sekitar sekolah, petugas menemukan 3 buah peledak rakitan berdaya ledak rendah di kamar mandi dan di dalam tas pelaku. Petugas juga menemukan serpihan kelereng, bubuk mesiu, ketapel, ujung anak panah, dan korek api di sekitar lokasi ledakan. Bom molotov ya, peralatan ya, di dalam rangsel ada ketapel, ada kelereng ya. Itu bagian dari barang-barang yang akan digunakan untuk melampiaskan emosi yang kepada teman yang sering. Yang meledak ini, Pak, ini disengaja diledakkan atau tidak sengaja, Pak, menurut pelaku? Ya, jadi sengaja diledakkan di dalam kelas untuk mencelakai temannya itu. Ini berapa buah, Pak? Ya, Berapa unit semua ya? tadi yang dicoba diledakkan ada 1, terus yang 3. Sementara itu, pemirsa, di kasus lain, pelaku teror bom di SD Negeri 15 Rengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan ternyata merupakan salah satu wali murid di sekolah tersebut. Meski hanya iseng, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana paling singkat 3 tahun. Pelaku teror di SD Negeri 15 Rengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan ditangkap tak lama usai kejadian. Pelaku berinisial MY ditangkap di rumahnya yang berada tak jauh dari sekolah. Bahkan MY merupakan salah satu wali murid dan sempat menjemput anaknya pulang saat ada teror bom. Kepada polisi, pelaku mengaku hanya iseng mengirimkan pesan ancaman bom. Namun polisi tetap menangkap dan menetapkan MY sebagai tersangka. Sebuah ponsel milik pelaku juga disita sebagai barang bukti. Pelaku menjalani tes kejiwaan dan terancam pidana paling ringan 3 tahun. Sementara itu, Selasa pagi aktivitas belajar di SD Negeri 15 Rengseng Sawah berlangsung normal.
Para siswa baru menjalani MPLS dengan lancar, namun sejumlah aparat Polres Jakarta Selatan masih berjaga memberikan pendampingan. Teror bom diterima saat guru dan seluruh siswa tengah melakukan upacara bendera. Usai penelusuran 4 jam, tim Densus Anti Teror tak menemukan bom dan benda berbahaya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, kasus pembakaran di Pondok Pesantren Rosudatus Sawatiyah Al-Ibrahimi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memasuki babak baru. Korban dan keluarganya mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK meminta perlindungan. Dua santri korban pembakaran didampingi kuasa hukum Joko Jumaidi, anggota DPR RI Komisi 13 Rika Diah Pitaloka bersama Direktorat Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak mendatangi gedung LPSK. Kasus pembakaran santri ini terjadi pada 13 Desember 2025 lalu dan kasusnya baru terekspos pada Juni 2026. Selama 6 bulan, pihak Ponpes diduga melakukan intervensi yaitu melarang lapor polisi dan berbicara ke media. Dan komitmennya adalah bagaimana perlindungan itu terbaik untuk anak. Sehingga memang di awal-awal kita tidak ada proses untuk mengekspos karena memang kita melindungi privasi anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara Polda NTB melanjutkan, pihaknya berkomitmen menegakkan hukum terhadap peristiwa pembakaran 3 santri ini. Dari Kepolisian Daerah NTB berkomitmen dalam upaya penegakan hukum terhadap peristiwa hukum yang terjadi di Ponpes RAI di Batu Kliang, Lombok Tengah, dan proses penanganannya sudah dilakukan on the track, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, dan sudah menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Ada anak yang berkonflik dengan hukum dan salah satu yang dewasa sebagai pimpinan pondok pesantren. Artinya Sebelumnya, kasus dugaan pembakaran santri di Pondok Pesantren Rosudatus Sawatiyah Al-Ibrahimi, Lombok Tengah, NTB, menghebohkan jagat maya. Dalam insiden ini terjadi 13 Desember 2025. 1 santri meninggal dunia dan 2 lainnya luka berat. Polres Lombok Tengah menetapkan 2 tersangka yang merupakan kakak kelas korban dan pimpinan pondok pesantren. Kasus ini terjadi atas dugaan perundungan dan ancaman kepada para korban dari seorang senior. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kasus hukum pembakaran anaknya mandek, orang tua santri asal Lombok Tengah, korban pembakaran di pondok pesantren, menangis di hadapan anggota DPR RI Komisi 3 di Jakarta. Sang ibu menceritakan penganiayaan anaknya yang dibakar hidup-hidup pada November 2025 lalu.